Cendekia Muda, kembali lagi bersama saya. Ya, saya Angela. Di sini kita akan membahas beberapa pembahasan nih, tentunya seputar Ramadan tentunya. Oke, di sini saya bersama Ibu Ketua dari STI Cendekia Bojonegoro. Silakan untuk perkenalkan diri mungkin, Ibu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mazidah, Ketua STI Cendekia Bojonegoro. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana merancang keuangan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri, gitu ya Mbak? Ya, betul. Jadi untuk permasalahan yang ada di sekitar kita nih, banyak sekali yang berpikir bahkan mempermasalahkan kenapa ya pada saat Ramadan pengeluaran itu lebih banyak. Bahkan tanpa kita sadari, kadang mikirnya kalau bulan biasa itu pengeluarannya juga lebih banyak ya, bahkan kalau makan dan lain sebagainya, sembako juga mungkin makannya bisa 3 kali 2 kali gitu ya. Tapi kalau Ramadan kan kita biasanya makan cuma sahur dan buka. Kenapa sih pengeluaran di bulan Ramadan itu lebih banyak daripada di bulan-bulan sebelumnya? Bahkan juga Lebaran pun kita itu lebih banyak pengeluarannya. Mungkin ada beberapa aspek yang mempengaruhi tersebut. Ya, baik. Ini momen yang sungguh luar biasa ya, di bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah ya, sehingga ini momentum yang harus benar-benar kita rancang dengan baik. Jadi merancang itu tidak hanya merancang hidup saja, tetapi juga merancang keuangan kita, salah satunya di bulan Ramadan ini. Nah, bulan Ramadan ini memang kenapa pengeluaran lebih banyak? Karena kalau misalkan kita di kehidupan sehari-hari ya, kita udah biasa sih mau beli apa-apa sudah ini. Tapi di bulan Ramadan tentu akan jadi lebih banyak karena ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Salah satunya misalnya gini, biasanya kita nggak ngirim takjil gitu ya, menyiapkan takjil atau menyiapkan berbuka di musola atau di masjid kayak itu. Nah, di Ramadan ini kita biasanya ada nih ya, kalau di kampung-kampung itu bahkan dijadwalkan kan ya, oh si A hari ini, si B hari ini, dan hari ini itu. Kemudian juga ada momentum ini tasyakuran juga, atau namanya kalau di desa itu biasanya megengan ya kan. Kalau di hari biasanya kan nggak ada megengan, itu ada megengan. Kemudian juga di Ramadan ini kita yang biasanya itu di sehari-hari nggak ada tadarus gitu ya. Nah, di tadarus itu biasanya kan juga kita menyiapkan jajan gitu ya, Bu ya, untuk memotivasi yang hari itu bertugas seperti tilawah kayak gitu. Dan juga kalau Idul Fitri juga, karena ini tadi kan Mbak Jul Idul Fitri juga ya. Idul Fitri kita harus menyiapkan kue lebaran, parcel. Iya, kemudian juga biasanya kalau yang punya saudara kecil, keponakan, kan harus menyiapkan uang saku. Betul. Nah, harus ada sangnya gitu ya. Betul, sangu itu. Nah, itu harus dirancang Mbak Angel. Jadi meskipun kita sudah biasa ya, mungkin Mbak Angel usianya berapa? 18 tahun ya? Iya, amin. 18 tahun ya guys ya kita. 18 tahun kan sudah 18 tahun ikut Ramadan, itu puasa ya. 15 lah, 15 ikut puasa. Tetapi sesuatu yang biasa itu kalau kemudian kita biarkan mengalir ya akhirnya tidak termanage dengan baik. Nah, ini kita yang harus bisa merencanakan bagaimana mengatur keuangan kita selama bulan Ramadan ini. Nah, kalau menurut saya, jadi harus ada yang pertama itu memang kita tetap harus membuat rencana keuangan bulanan yang sudah biasa kita lakukan setiap bulan seperti apa, kemudian ditambah momentum Lebaran dan Idul Fitri itu. Ramadan dan Idul Fitri, Ramadan dan Idul Fitri. Nah, itu kemudian kita gabung nih ya. Oh, kalau Ramadan dan Idul Fitri misalkan tadi tambah ya untuk menu takjil berapa ya, kemudian untuk menu berbaginya berapa ya, untuk kue lebaran berapa, kemudian untuk uang saku berapa. Nah, itu masuk di situ Mbak. Jadi itu harus kita manage terlebih dahulu. Nah, kita bikin catatan. Jadi tidak hanya sekedar wah besok itu saya mau ini nih beli baju lebaran berapa, tapi tanpa kita anggarkan ya, kita nggak punya budgeting, tapi harus tetap kita anggarkan berapa. Oh, budgetnya kalau beli baju lebaran berapa Mbak Jum, misalnya 500 ya, berarti kalau anggarannya sih itu kita nggak boleh melebihi dari
anggaran itu. Jadi intinya seperti ini. Jadi kita tuh harus punya catatan ya. Jadi kita harus mencatat apa kebutuhan pokok kita, kebutuhan mungkin ya sampingan seperti skincare, baju itu kita harus mencatat semua agar kita tahu pengeluaran kita berapa dan kita harus membutuhkan keuangan berapa gitu ya. Jadi kita harus tidak boleh di atas pengeluaran di atas pemasukan kita maksudnya. Jadi umpamanya pemasukan kita 5 juta, jadi kita nggak boleh mengeluarkan di atas 5 juta. Mungkin ada beberapa kita juga harus banyak menabung nggak sih Bu? Iya. Jadi kalau di financial planner itu ada 3 hal yang perlu perhatikan Mbak Angel ya. Yang pertama itu ketika kita memperoleh pendapatan atau pemasukan, maka harus ada 3 hal ya. Yang pertama harus ada kita siapkan untuk living, kemudian untuk saving dan untuk playing. Nah, living itu berbeda, tentunya berbeda ketika orang yang punya hutang dan tidak punya hutang ya. Jadi persentasenya berbeda. Kalau orang yang punya hutang, kalau di mana terus gitu sebenarnya nggak boleh ngomong hutang, tapi namanya amanah. Iya, gitu, amanah. Nah, kalau misalnya punya amanah ya, maka persentasenya berbeda. Orang yang punya amanah atau punya hutang itu persentasenya livingnya lebih besar, 75%, kemudian savingnya 20% dan playingnya 5%. Nah, kemudian kalau yang tidak punya amanah itu bisa livingnya 50%, kemudian savingnya 30% dan playingnya 20% gitu. Jadi living itu salah satu komponennya adalah untuk membayar amanah tadi atau membayar hutang tadi. Nah, besarnya berapa? Besarnya adalah 35% dari living tadi yang kita anggap 75% ya, dari situ. Kemudian ya untuk sedekah juga di situ ya. Kemudian yang tentu yang nggak boleh kita lupakan itu saving itu pokoknya harus sedikit banyak harus ada saving ya. Harus ya, minimal 20%. Ya, minimal 20% Mbak Angel. Jadi Mbak Angel kan sudah ini ya, dari sisi keuangan sudah mandiri ya, sudah bekerja, sudah mendapat penghasilan. Nah, itu artinya harus dikeluarkan minimal 20% itu, 20% untuk saving itu ya. Kemudian yang kalau sisi Mbak Angel masih remaja gini ya, kalau remaja gini kan masih belum punya amanah sih, masih kebutuhan ya, sudah berarti 50-30 savingnya Mbak Angel ya. Terus yang 20% untuk playing. Nah, playing itu tadi sebutkan, playing itu salah satunya untuk misalkan beli skincare ya, beli pakaian, beli sepatu, aksesoris seperti itu. Kemudian untuk ngadu ke teman kayak itu. Nah, itu masuk di playing. Semakin kita nggak punya amanah atau nggak punya hutang, maka playing kita akan lebih banyak. Tetapi kalau kita punya hutang, maka playingnya sedikit, hanya 5% itu. Jadi harus dikendalikan ya, antara ini harus seimbang antara living, playing dan saving itu. Jadi ingat ya, kita harus saving. Seberapa besar kecilnya saving itu akan berdampak besar ya Bu. Jadi seumpamanya kita nih nggak kerasa kayak savingnya itu dari uang kembalian nih Bu ya, bisa ya Kak. Seumpamanya bisa beli apa 5.000 setiap hari, 5.000 kita nggak tahu ya kebutuhan kita tuh apa. Siapa tahu nanti kita di saving itu bisa dibuat playing gitu ya, playing ya guys ya, playing. Jadi kita harus bisa mengatur keuangan kita, jangan terlalu boros gitu intinya, karena kita tuh hidup nggak tahu ya, kita barangkali di masa depan kita lebih membutuhkan kebutuhan lebih banyak kan nggak tahu ya. Jadi kita harus benar-benar harus punya saving untuk menutup kemungkinan kita akan memiliki kebutuhan yang lebih banyak. Jadi sekarang kalian pasti lagi seumpamanya kalian ini Bu, jadi saya mungkin ada apa ya pesan untuk yang kita ada dua aspek ini. Jadi aspek yang untuk berumah tangga dan remaja. Jadi mungkin ada pesan-pesannya untuk penonton nih tentunya yang mungkin yang berumah tangga, bagaimana harus kedepannya harus memanajemen keuangan seperti apa, dan yang untuk remaja itu seperti apa. Baik. Jadi kalau yang sudah berumah tangga, tadi sudah saya sampaikan ya, yang punya hutang dan yang tidak punya hutang, persentasenya itu tadi. Jadi kalau yang untuk remaja ya, saya yakin kalau remaja sebenarnya dia nggak punya hutang ya. Iya, insya Allah nggak punya hutang. Tetapi juga dari si keuangan harus benar-benar di manage Mbak Angel. Ya kenapa? Karena biasanya
remaja itu suka lapar mata. Ya, rasa lapar mata. Sudah punya jilbab itu, oh sekian, itu masih warnanya sama semuanya ya. Udah ketika ada diskon biasanya kan ini apa namanya, apalagi muslimah ya, cewek itu kalau ada diskon wes belanja banyak banget. Padahal nggak butuh, ya pernah nggak butuh itu, tapi ya suka happy aja kalau wanita. Karena apa, wanita biasanya keluar rumah itu harus beda baju, ya harus ganti baju, harus beda gitu Saya ya. satu baju ya Bu ya, harus beda-beda semuanya ya kelihatan. Mau sholat nanti beda, ya mau apa namanya keluar sama temennya beda, mau kuliah nanti beda, gitu ya. Mau tidur juga kadang beda ya Bu. Iya. Jadi buat kalian para remaja, jadi tipsnya dari Bu Nurul itu kalian harus benar-benar harus istilahnya kalau dalam Islam tuh harus berpuasa. Harus kita tidak boleh mempunyai keinginan yang lebih untuk hanya memuaskan keinginan kita, nafsu kita untuk berbelanja banyak. Jadi itu sebenarnya itu kalau kita ingin mempunyai tabungan banyak, jadi kita harus bisa memanage keuangan. Sebenarnya semua itu berkesinambungan ya Bu ya. Jadi kalau kita memanage keuangan dengan baik, kita tahu apa kebutuhan kita, mana yang lebih penting, mana yang enggak, kita akan terbebas dari hutang. Betul nggak Bu? Iya. Dan yang perlu sekarang kalau Mbak Angel tuh Gen Z ya. Gen Z ya. Gen Z itu emang dia cenderung untuk lebih konsumtif gitu ya. Lebih konsumtif. Dan yang perlu diperhatikan sekali lagi bahwa jangan sampai besar pasak daripada tiang, itu yang harus diperhatikan. Nah tentu saat ini yang perlu, kalau dari sisi keuangan sebenarnya ya Gen Z itu juga berpendapatan, berpenghasilan ya. Cuman yang cara memanagenya aja mungkin yang perlu diperhatikan. Biasanya kalau sudah punya uang kan lepas kendali nih, lepas kontrol. Nah sebenarnya yang bisa, salah satu untuk bisa mengendali itu adalah dengan cara mencatat. Jadi mencatat apapun ya, mencatat penerimaan, mencatat pengeluaran, meskipun itu kecil. Ya. Kalau kita sudah terbiasa melakukan pencatatan setiap hari, itu lebih enak. Kenapa? Karena kita bisa tahu polanya. Oh kira-kira bulan ini, misalkan Angel nih, bulan Februari ya, dapat penghasilan misalkan 10 juta, pengeluarannya berapa. Kalau Angel nggak nyatet, maka cenderung tiba-tiba loh, kok uang saya habis kemana ya? Nggak tahu. Padahal sebenarnya banyak hal yang mungkin bisa lebih efisienkan ya. Tapi kalau kita misalkan Angel sudah mulai mencatat, maka akan lebih enak. Oh pengeluaran saya ini sudah tahu polanya, ya sudah tahu polanya per bulan ini. Oh ini yang saya harus efisien, ini yang harus saya kurangi, ini harusnya saya bisa gunakan untuk menabung. Ini kemarin, wah ini saya banyak makan keluar nih sama teman-temannya. Nah itu yang harus bisa dikurangi Angel. Banyak hal. Jadi menurut saya yang pertama itu adalah lakukan pencatatan. Ya. Nah mencatat itu kan tidak harus di buku. Sekarang HP itu kan bisa digunakan untuk mencatat itu. Kalau saya Mbak Angel ya, mencatat itu setiap apapun yang saya keluarkan itu pasti saya nyatatnya biasanya di HP dulu memang. Saya catat di note itu, kemudian kalau misalnya sehari 2 hari saya bisa, baru kemudian saya pindah di laptop, di Excel gitu. Nah kemudian saya lakukan evaluasi. Jadi nggak nyatat aja, tapi juga kita lakukan evaluasi. Setidaknya sebulan sekali itu kita evaluasi. Oh kemarin saya penghasilan segini, ternyata pengeluaran saya kok gini ya, kok ada minus misalkan minus, maka harus dievaluasi. Nah ke depan, bulan depan, hal-hal yang tidak perlu itu bisa dikurangi. Nah ini yang sebenarnya kayaknya sepele, tapi ini yang jarang dilakukan oleh remaja. Iya, jadi mikirnya mumpung aku punya uang nih, hidup gak cuma sekali. Emang hidup gak cuma sekali, tapi dia harus nabung ya Bu ya. Harus nabung, harus bisa memanage. Pokok intinya tuh pencatatan. Jadi jadi kayak wejangan ini itu akan terus berlaku. Jadi seumpamanya kita kasih wejangan harus mencatat pas waktu saat remaja, kan nanti kalau kita berumah tangga pasti sangat perlu pencatatan, karena kita kan tidak tahu ya kita bakal memiliki pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Jadi kalau kita bisa memanajemen keuangan, pasti mungkin kehidupan kita lebih dari cukup ya Bu ya. Mungkin ada tambahan lagi Bu? Jadi di bulan Ramadan ini, bisa kebutuhan meningkat, termasuk salah satunya yang paling banyak itu biasanya ada di kebutuhan pakaian ya. Dan sebenarnya Lebaran itu nggak harus beli pakaian baru, ya nggak harus. Sebenarnya kita bisa
apa namanya mix dan match ya. Misalkan oh sudah punya outer warna hitam misalkan, nanti bisa dikombinasikan dengan apa mindset atau apa. Jadi nggak harus beli baru. Jadi kemudian kalau misalkan toh harus beli baru, nggak harus di momen Ramadan, karena biasanya kalau Ramadan itu harga-harga naik semua, nggak ada yang nggak naik, semuanya naik. Termasuk adalah pakaian itu paling banyak karena orang berburu di situ ya. Jadi kalau toh misalkan mau beli baju itu usahakan sebelum Ramadan. Atau kalau misalnya nih setelah Ramadan. Ya. Kemudian dananya bisa dialokasikan untuk yang lainnya karena masih kebutuhan yang lain. Dan karena kebutuhan Ramadan itu banyak ya Mbak Ella, mestinya kita punya sinking fund atau dana yang sewaktu-waktu nanti kita akan gunakan untuk momen tertentu. Misalkan ya Ramadan ini, kebutuhan Ramadan misalnya berapa sih, misal ya, jadi kebutuhannya untuk Ramadan di Ramadan dan Idul Fitri misalkan 7 juta, maka jangan hanya mengandalkan pendapatan di bulan itu, tetapi setelah Ramadan itu Angel harus sudah mulai apa namanya bikin sinking fund itu. Misalnya kebutuhannya 7 juta, maka dibagi aja 7 juta dibagi misalnya 11 bulan, ketemunya berapa, nah tiap bulan usahakan untuk apa, menabung untuk dana Lebaran atau Ramadan dari Idul Fitri itu, sehingga ketika pas hari Lebaran ya Ramadan itu kita sudah enak, ya, sudah siap gitu ya. Ibadah juga tenang, keuangan aman kan seperti itu. Tapi kalau kita apa sepenuhnya itu mengandalkan di gaji bulan itu atau kemudian THR di bulan itu, nah kita nanti akan keteteran. Dan ya Pak, kalau seperti itu maka THR kita juga akan ludes habis. Padahal sama kan ya, kalau kita sudah punya THR itu ya sama, kita alokasikan juga, jangan habis untuk Ramadan dan Lebaran, tapi juga untuk saving tadi. Jadi saving harus tidak perlu ditinggalkan, seperti itu Mbak Angel. Jadi kesimpulannya kalau seumpamanya sebelum bulan Ramadan kita harus bisa menyiapkan dana, besar kecilnya dana itu harus kita siapkan agar pada saat Ramadan kita tidak memikirkan aduh kita ini butuh apa lagi ya, butuh apa lagi, ini uangnya dari mana, nggak usah kayak gitu. Jadi kita menghindari hal tersebut dengan kita saving atau menabung di bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi kita bisa lebih enak ya, lebih enjoy puasanya, ibadahnya lebih tenang, lebih khusyuk seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Bu? Jadi sebenarnya Mbak Angel, Allah itu sebenarnya sudah memberikan rezeki kepada kita tuh cukup ya. Yang tidak itu kalau kita masih kurang, biasanya kita itu lebih ke gaya hidup ya, gaya hidup yang kita nggak bisa ngontrol. Nah, ini yang kita harus bisa ngontrol, bagaimana agar pendapatan yang kita peroleh itu bisa cukup untuk perjalanan selama bulan tersebut. Jadi usahakan untuk tidak, yang pertama untuk tidak berhutang. Boleh sih berhutang, tetapi untuk hal-hal yang tertentu. Jangan hutang untuk yang konsumtif ya. Kemudian yang hedon gitu ya, pengen terlihat keren gitu, pengen terlihat kaya, pengen terlihat keren, tapi ternyata keren. Karena bedanya entah keren dan keren cuma huruf N aja. Iya. Kadang orang apa namanya berusaha membiayai hidupnya itu agar terlihat wah, tapi dengan cara berhutang ya, padahal sebenarnya dia nggak mampu kayak itu. Nah, ini yang harus kita apa namanya perhatikan juga. Jadi sekali lagi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi harus bisa, dan melakukan pencatatan tidak hanya 1 bulan, tapi harus continue ya. Continue tidak aja Ramadan aja, tetapi juga setelah Ramadan harian kita tetap harus kita tulis dan catat, sehingga nanti ketika Ramadan masuk Ramadan bulan berikutnya juga kita sudah tahu, oh iya pengeluaran saya dan saya ini, kebutuhannya ini harus diambilkan seberapa, kita sudah tahu semuanya seperti itu. Jadi buat kalian harus benar-benar menabung, mencatat. Jadi mungkin catatan tahun ini tuh juga bisa dibuat catatan tahun depan. Jadi kita bisa mengevaluasi. Kita itu tidak luput dari salah dan dosa ya Bu. Jadi kita kadang hilaf atau apa, pengen beli ini itu, tapi kita harus bisa memanagenya. Gimana kita itu harus bisa mementingkan mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita. Jadi kita harus seumpamanya mau beli ini harus mikir, ini butuh nggak ya, ini penting nggak ya. Seumpamanya kalian lagi megang uang nih, saran dari aku mungkin menurut pengalaman aku ya Bu. Jadi kita harus lebih membutuhkan mana yang dipentingkan
mana dipentingkan daripada yang butuh. Kak butuh kan mungkin orang tuh harus mesti kak butuh, tapi dia nggak tahu hal tersebut yang dibutuhkan itu penting atau tidak. Gitu. Jadi mungkin kalian di session ini harus harus menyimak dari awal tadi ya, jangan di skip pokoknya. Jadi kalian bisa mengambil dari kesimpulannya bahwa hidup itu harus dengan berkecukupan. Jangan cukup, maksudnya tuh cukup dalam segi kehidupan. Jangan melebih-lebihkan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup. Oke, baik. Cukup dari saya, Angela. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu Nurul apabila ada salah kata atau penyampaian. Mungkin kalian yang mau bertanya lebih lagi boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita bakal mungkin bisa mengumpulkan pertanyaan tersebut lalu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin Bu Nurul. Oke, kalau saya boleh berpesan. Jadi sekecil apapun rezeki itu kita pasti cukup untuk hidup. Tetapi sebesar apapun rezeki kita itu tidak akan cukup untuk gaya hidup. Ya. Jadi sebenarnya hidup itu mudah, ya. Yang sulit itu pikiran kita, ya. Jadi coba mulai hari ini berpikir yang baik-baik sehingga itu juga datang ke kita juga yang baik-baik saja. Oke, kita kali ini akan mengucapkan jargon yang pasnya tidak kalah spektakuler, jargon dari Stitch Lydia. Oke, Stikia berani maju semakin cerdas. Bye bye.